Hai Sobat Ziswaf, hari ini kita akan ngobrol bareng Ustadz Wahfiuddin Sakam, Wakil Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI dan juga merupakan anggota Dewan Pengawas Syariah Dompet Duafa. Perkembangan zaman yang semakin pesat juga kian menampakkan tanda-tanda akhir zaman. Lalu bagaimana sebaiknya seorang muslim menyikapi hal tersebut? Apakah yang terjadi pada akhir zaman kelak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi di Ngobrol Ziswaf. Kita akan ngobrol-ngobrol tentu seputar hal-hal yang sangat dekat pada keseharian kita. Dan insya Allah obrolan ini juga akan memberikan manfaat untuk kita semua dan tentu yang paling utama untuk saya pribadi begitu ya. Dan alhamdulillah bersama saya tetap ada Kiai Haji Wahfiuddin Sakam SEM. Ustaz, alhamdulillah terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya juga senang diundang lagi. Terima kasih, baik, kabar baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini bukan ornamen Ustaz, Ya, jadi bisa diminum. Saya udah cobain, airnya kayak rasa air surga. Masya Allah. Sejuk dengan taman-taman begini jadi lebih klop lagi. Masya Allah. Apa topik kita? Kita suasana surga tapi kita bicara tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman. Ayo, memang setelah akhir zaman, kiamat, nanti mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Amin. Ya Allah. Ustadz, saya mau masuknya begini Ustadz. Iya. Di zaman sekarang ini ada yang meyakini, ini tentu akhir zaman ini kan di masa depan ya Ustadz ya. Iya, iya. Nabi juga banyak menyampaikan melalui hadis-hadisnya tanda-tandanya begitu. Bagaimana kita memahaminya dalam konteks gini Ustadz? Ada yang akhirnya disebut cocok logi, ada yang akhirnya diyakini memang itu benar adanya. Bagaimana kita membandingkan atau membedakan ini yang cocok logi, ini berlebihan, akhirnya kita takut dan gak produktif, atau bagaimana caranya kita yang pas itu kayak gimana, Ustadz? Kalau ngomongin akhir zaman. Oke. Teorinya begini, karena ada benda fisik, Ya. maka ada ruang, ada space, ada materi, ada space, ada ruang. Kalau bendanya besar, seperti bumi, kemudian ada langit, awan, bintang-bintang, atmosfer, dan galaksi-galaksi. Ketika materi benda itu besar, maka ruang kan jadi besar, space-nya kan jadi besar. Ketika space-nya sangat besar, perjalanan dari satu ruang ke ruang lain, atau ujung ruang yang satu ke ujung ruang yang lain, ada pergerakan, ada motion, berarti kan ada waktu. Maka ada materi dan ruang, matter and space, ya, dan ada energy and time. Karena materi ada ruang, karena ruang yang sangat besar ada perpindahan, ada pergerakan, ada energi, maka kemudian muncul waktu. Itu dalam dunia fisika seperti itu. Matter and energy, space and time. Ketika tidak ada ruang, tidak ada benda sama sekali. Kalau tidak ada benda sama sekali, berarti tidak ada ruang. Kalau tidak ada ruang, tidak ada pergerakan dari satu wilayah ke wilayah lain, berarti tidak ada waktu. Persoalannya sekarang, materi sudah ada, ruang sudah ada, pergerakan motion sudah ada, space, waktu juga sudah ada. Dari mana semua ini mulai? Kalau ini tidak pernah berpermulaan, kita tidak perlu khawatir ada kiamat. Kalau memang tidak pernah ada permulaan. Tapi ini faktanya ada permulaan. Ini ada. Sudah ada dan ada permulaannya. Apa bukti ada permulaan? Perubahan di alam. Pohon-pohon yang menua, manusia yang tumbuh menua, pergerakan benda-benda planet, komposisi, ya, klaster-klaster galaksi. Nah, ini menunjukkan semua dulu ini pernah tidak di sini. Pernah tidak di sini, pernah tidak ada energi dahsyat yang mengatur pergerakan alam semesta, berarti ada yang memulakan, ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan itu sangat cerdas. Karena begitu kompleksiti tinggi, kerumitan sistem galaksi, mereka tidak saling berbenturan, dan kalaupun terjadi berbenturan tidak menimbulkan kekacauan. Chaos tapi beraturan. Beraturan kadang muncul chaos juga.
tabrakan antar galaksi, adanya meteor gitu. Tapi tidak merusak. Berarti sang yang mempermulakan dia sangat kuasa, sangat berkehendak, sangat cerdas sekali. Oke. Nah berarti benar. Kullu syai'in halik illa wajhah, kata Quran. Segala sesuatu akan ada hancurnya, akan ada endingnya, kecuali dia. Manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap individu akan merasakan kematian. Maka soal kiamat itu ada yang disebut kematian kiamat sugro, kiamat kecil. Ya, antara lain kita mati, ya, itu kiamat lah buat kita. Ada kiamat kubro, kiamat yang besar. Nah, itu benturan antar alam semesta, yang mungkin juga terjadi kehancuran. Gitu. Masalahnya, apakah setelah kehancuran itu akan ada alam berikutnya? Bisa jadi. Kan hasil penelitian ilmu astronomi, semua benda langit ini dalam keadaan berputar bergerak, membentuk klaster, dan mereka ekspansi. Nah, yang ketika diukur jarak dan pergerakannya itu, maka dengan analisis regresi, mereka bisa dihitung mundur. Kalau sekarang pergerakannya kecepatan sekian, jaraknya sekian, berarti dulu-dulunya rapat. Nah kalau dulunya rapat, bisa jadi dulunya sesuatu yang menyatu padu. Quran juga katakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Tuhan itu tidak memperhatikan bahwa alam semesta ini dahulunya adalah merupakan suatu kesatuan yang terpadu, menyatu. Bayangkan kalau langit dengan segala keluasan, sistem galaksinya menyatu. Bagaimana sekarang mereka bisa begitu terpencar jauh? Sangat diduga terjadi ledakan dahsyat dulu, Big Bang. Bum. Maka begitu terjadi ledakan dahsyat, semua hancur menjadi partikel-partikel. Tapi partikel itu kan berpencaran ke segala arah. Dengan massa yang berbeda, kecepatan yang berbeda. Dan bisa jadi partikel yang mental duluan, tapi dia mulai kehabisan energinya, dia agak lambat. Terdorong oleh lontaran partikel yang lebih belakang, tapi materinya besar, sehingga kecepatannya itu besar, momentumnya tinggi, dia kena tabrak. Das, dari belakang. Begitu kena tabrak, kalau tabraknya lurus dari belakang, lurus, makin jauh. Tapi kalau tabraknya ke samping, kan dia berpusing. Iya. Ketika dia berpusing, lewat lagi sebelahnya, tabrakan. Akhirnya jadi pusaran-pusaran partikel itu, yang mereka saling sama-sama memiliki gaya gravitasi juga, saling merapat, akhirnya saling mengental. Ketika saling mengental, mereka membentuk planet-planet, membentuk gugus-gugus planet yang jumlahnya bisa jutaan, itu menjadi gugus-gugus galaksi-galaksi. Nah, mereka terus dalam proses ekspansi, menjauh. Dan akal pikiran mengatakan nanti daya ekspansinya pun akan habis. Dan mereka pun akan mulai menciut lagi karena saling tarik-menarik. Nah kalau saling menciut lagi terjadi benturan, berarti akan ada next universe, susunan berikutnya. Dan bisa jadi kiamat itu hanya salah satu periode alam semesta. Tapi itu pun memakan waktu yang jutaan tahun. Kayaknya di luar jangkauan pemahaman kita. Tapi yang jelas, segala sesuatu berubah, segala sesuatu ada akhirnya, dan kiamat adalah sesuatu yang inevitable. Tidak bisa kita hindari. Ustadz, kan kiamat itu gaib ya Ustadz ya? Iya. Di masa depan ya. Kadang-kadang kita meyakininya tuh nggak gampang Ustadz. Tapi susahnya dalam tanda petik ya, maksudnya susah tuh, ini kan bagian dari rukun iman kita. Kita harus meyakini hari akhir. Nah, bantu kita Ustadz. Tadi Ustadz sudah mencoba dengan sangat baik, ada banyak bukti-bukti empiris, kemudian lakunya seperti apa, dan akhirnya harusnya kita mempercayai itu. Boleh tambahkan lagi Ustadz, karena ini sesuatu yang gaib, kadang-kadang orang yang kurang berpengetahuan menganggapnya bahkan jadi absurd gitu. Bagaimana kita lebih dalam lagi memahami soal akhir zaman ini? Dan mungkin Nabi dulu pernah memudahkan dengan cara memberikan tanda-tanda ya Ustaz ya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda nanti kiamat besar. Boleh masuk ke situ Ustaz? Ya. Karena itu jumlah ayat Quran yang 6.236 ayat, orang sering meleset 6666. Iya.
Padahal kalau dia buka itu, di halaman terakhir mushaf Quran, itu ada daftar isi itu. Jumlahin aja pakai kalkulator. 6.236 ayat. 6666 itu biar ngapal 5 udah kayaknya. Tapi salah ya berarti. That's okay. Tapi salah ya. Oke. Ya. Itu kekeliruan yang istiqomah dan berjamaah. Nah, itu. Oke, lanjut. Dari 6.236 ayat, itu para ahli fikih sendiri katakan hanya sekitar 700 ayat yang berisi ketentuan-ketentuan hukum. Iya. Kira-kira 14%. Justru 5.200 ayat itu bicara tentang alam semesta. Dan banyak ayat Quran diawali atau diakhiri dengan provokasi orang untuk mengamati alam. Jadi kebanyakan ayat bicara tentang alam dan diawali atau diakhiri dengan provokasi. Misalnya tadi ayat saya bacakan, awalam yara, tidakkah engkau memperhatikan? Itu peristiwa matahari, adanya pelangi, tumbuhnya pohon, banjir segala macam, di ujungnya afala ta'qilun. Apakah kalian tidak melakukan analisis dan sintesis? Itu ta'qilun. Nah, jadi terhadap orang-orang yang menganggap kiamat itu absurd, itu ya lihat sajalah alam sekitarnya, gitu. Badan kita sendiri bagaimana? Kan semua itu ada perubahan dan ada endingnya. Ya, begitu juga tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pohon-pohon, semua ada akhirnya. Itu. Nah, kadang-kadang kan buat kaum milenial yang masih muda, kayaknya masih depan masih panjang. Gitu. Tapi umur itu kan nggak kenal waktu. Kadang-kadang yang milenial mati duluan. Dan yang lebih penting kata Ustadz siapa tuh, kain kafan itu nggak ada kantongnya loh, nggak ada sakunya. Jadi ente mau kantongin kredit card di mana? Ente mau kantongin duit di mana? Habib Hussein Jafar. Karena kain kafan nggak ada sakunya, jadi kita mati bagaimana nanti? Itu kematian itu sendiri, kematian personal, kematian individual, salah satu tanda kiamat kecil, kiamat sugro. Jadi kiamat itu pasti ada. Mau dinalar secara saintifik, secara filosofik, mau dicarikan bukti-bukti empirik dari alam semesta, apakah bukti-bukti ayat Quran, istilah orang pesantren itu mau cari dalil nakli, dalil akli, semua ada. Itu. Dan kita sendiri juga kalau mau jujur dan terbuka, yes, kita mengakui segala sesuatu ada akhirnya. Ustadz, kiamat pasti terjadi. Biar nggak kru kita yang jomblo-jomblo ini sedih dan menganggap masa depan itu besok adalah kiamat, kita gimana kalau kita ngambil dari angle yang lain, Ustadz? Kan Nabi sendiri pernah bilang ya, bahkan kalau saya nggak salah, mohon dibenarkan Ustadz, kalaupun besok kiamat dan ada segenggam benih di tanganku, Nabi akan tanam. Yes. Nah, ini gimana nih, biar lebih optimistik kita? Kalau pembahasan kiamat itu hanya membuat yang mengerikan menjadi teror, orang nanti bisa putus asa, apatis. Kalau gitu tinggalkan semua urusan dunia, kita sholat, zikir saja. Nah, tapi kan, ya tadi kata Nabi, kalaupun kau tanam sebuah pohon, kau tahu besok bakal kiamat, tetaplah tanam. Entah kapan dia akan panen dan memberikan manfaat. Nah, gitu. Dan juga ada sisi optimistik dari agama kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidak akan kiamat terjadi selama di dunia ini masih ada orang yang berzikir Allah, Allah, Allah. Karena itu kelompok-kelompok zikir itu sebenarnya kegiatan dari menunda kiamat itu. Nah, karena itu milenial dengan segala tanda kutipnya gitu, milenial dikatakan bandel, milenial dikatakan nggak peduli agama. Sebenarnya saya tidak sependapat. Ya, setuju. Karena di dalam setiap manusia termasuk milenial itu, di dalam hati nuraninya ada longing. Ada kerinduan terhadap Tuhan. Dengan bejibunnya problem, tantangan masa depan yang dia hadapi, dia pasti memerlukan kemana saya harus minta tolong. Gitu. Dan mereka juga tidak terlalu pesimis Tuhan itu digambarkan sebagai penghukum. Tidak. Karena mereka sadar, milenial sering berdoa begini loh, doanya mirip-mirip sufi seperti siapa itu Jalaluddin Rumi. Ya Tuhan, kalau Engkau yang maha suci dan maha bersih, maha baik, hanya mau menerima yang bersih-bersih, yang baik-baik saja, lalu aku yang kotor dan rendah mau ngadu kemana? Aku nggak punya Tuhan lain. Wih, Tuhan pun meleleh air matanya. Nah, gitu.
Tapi ini ungkapan metaforik ya. Iya. Tuhan melalui air mata. Karena kadang-kadang ada orang yang memahami agama terlalu literal gitu. Masa Tuhan dibilang nangis gitu. Bukan. Tuhan itu dalam hadis qudsi sendiri Allah katakan, aku ini Tuhan yang maha penyayang, maha pengampun. Bila datang hamba yang penuh dosa, bertobat, minta ampun, aku ampuni. Dia pergi bikin dosa lagi, tobat, datang lagi minta ampun, aku ampuni lagi. Begitu seterusnya, sampai menjelang ajal. Jadi kalau sampai seorang milenial berkata, ya Tuhan, kalau Engkau yang maha suci, maha bersih, yang maha baik, hanya mau nerima yang baik-baik dan bersih-bersih aja. Kita kemana nih? Kemana aku mau ngadu gitu. Aku juga kan perlu Tuhan gitu. Nah itu, maka Tuhan, warahmati wasi'at kulla syai'. Nah, kasih sayangku lebih luas dari segala-galanya. Come into me, datanglah kepadaku. Aku siap menerima engkau. Nah, terus optimistik. Nah, walaupun besok mau kiamat, katanya tanda-tandanya sudah semakin banyak, nah, tetaplah optimis. Dan optimis yang paling gampang, boleh saja aktif kegiatan lain, tapi biasakan zikir. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaupun tidak setiap saat, habis pagi deh mau berangkat naik motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Malam menjelang tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Yang penting ada ingatnya sama Allah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Kapanpun kau merasakan kesulitan, ud'uni astajib lakum. Menyerulah, memanggillah, memohonlah kepadaku, aku akan jawab. Masya Allah. Be optimistic. Oke, Ustadz, sekarang saya mau balik lagi nih soal pengetahuan yang dasar-dasar. Kan kiamat tadi Ustadz sampaikan ada sugro, ada kubro. Tanda-tandanya itu kan juga dijelaskan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita memahami tanda-tanda itu, Ustaz? Sebenarnya itu mudah. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan tanda kiamat kecil itu, time flies. Waktu semakin pendek. Bagaimana mungkin waktu pendek? Waktu kita di bumi ini kan ukurannya perputaran bumi. Satu kali bumi rotasi pada porosnya, kena sorot matahari, bergiliran wilayah yang kena siang, terang, kena gelap malam, ya 24 jam. Bagaimana waktu pendek? Nah, waktu pendek dari perspektif yang lain. Orang berangkat kerja, habis subuh udah berangkat. Lembur-lembur pulang, habis isya. Kok kayaknya bentar lagi Ramadan, bentar lagi Lebaran. Kita belum ngerjain apa-apa, kayaknya deadline sudah di depan mata. Waktu semakin pendek. Tanda-tanda lain, ilmu menghilang. Hah, gimana dikatakan ilmu menghilang? Ini zaman information technology. Digitalisasi, ada cloud, masa bisa hilang ya? Begitu. Ada cloud, ada informasi. Yes, informasi itu dalam bahasa Arabnya adalah khabar, kabar. Sedangkan ilmu dalam bahasa Arab itu ilmu, dalam bahasa Inggris itu knowledge. Jadi beda information dengan knowledge. Banyak orang kaya dengan informasi, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Zaman dulu, petani di daerah ketinggian Temanggung, Jawa Tengah itu kan banyak petani kentang gitu ya. Perlu informasi, ini produksi kentang saya bawa ke Semarang, saya bawa ke Jogja, atau saya bawa ke Pekalongan. Mana pasar yang harganya tinggi? Susah informasi. Tapi zaman sekarang, petani sudah punya internet. Justru karena kebanjiran informasi dia jadi bingung. Jadi banjirnya informasi tidak otomatis menyebabkan orang menjadi tahu apa yang harus dia perbuat. Banjirnya informasi tidak menyebabkan orang tahu bagaimana dia menempatkan diri. Ini yang dimaksud ilmu pengetahuan hilang. Biasanya orang menafsirkan ilmu hilang dengan matinya, banyaknya mati para ulama. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat sugro yang lain itu makin banyak kematian, bunuh-membunuh. Yes. Sebenarnya tanpa kita sadari, kalau kita pernah belajar ekonomi itu, salah satu upaya menggerakkan roda ekonomi, salah satu upaya
untuk meningkatkan investasi dan perdagangan adalah dengan perang. Maka tidak jarang perang itu sengaja dibuat. Itu. Ada perputaran ekonomi di situ. Iya. Saya pernah kenal seorang kandidat, dia sudah PhD di UK dulu. Nah, sekolahnya di Aberdeen. Nah, satu saat kami sedang di Inggris, saya ke Edinburgh, dia datang. Ustadz, saya baru dapat hadiah internasional. Saya bisa mengembangkan sebuah algoritma yang bisa typing simpul-simpul informasi, hub-hub. Dari situ saya bisa himpun berbagai macam istilah atau kata-kata, dan itu saya buatkan statistiknya. Kemudian saya lakukan buat grafik untuk analisisnya. Saya challenge dia, coba tunjukkan. Dia buka laptopnya di apartemen kami, kumpulkan semua data antara 2005, antara 1995 sampai 2015. Itu kan 20 tahun. Ya. Selama 20 tahun, saya minta 2 kata. Itu stock exchange, ya, harga saham saya minta, sama terorisme. Okay. Semua 2 istilah itu aja. Selama 20 tahun, di berbagai pusat data itu kamu cari berapa jumlahnya. Dan dari bulan ke bulan, kapan istilah-istilah terorisme naik, kapan dia turun, kapan harga saham naik, kapan turun. Cari. Begitu muncul grafiknya, Apa yang terjadi? dia kaget. Kok Ustadz tahu? Tiap-tiap harga saham jatuh, maka grafik terorisme naik. Jadi ketika harga saham turun, ketika ekonomi melemah, ketika produksi dan perdagangan melemah, maka dimunculkan isu terorisme, dan itu menjadi alasan untuk menyerang, untuk menimbulkan perang, maka itu merangsang industri senjata, industri farmasi, industri transportasi, karena para diplomat harus terbang sana-sini, industri media. Ya, itu kesimpulan sementara. Oke. Tapi kan ini contoh bahwa memang seringkali perang itu diciptakan untuk ekonomi. Kalau dalam Qur'annya, lain kesempatan nanti kita bahas surat Al-Quraisy. Antara at'amahum min ju', freedom from wants, dengan wa amanahum min khauf, freedom from fears, itu antara prosperity dan security, keuntungan ekonomi dengan keamanan dari perang itu menyatu. Itu. Nah, ini contoh bahwa banyaknya pembunuhan, banyaknya perang. Itu. Sekarang kita lihat ada selesai perang di Vietnam tahun 75, Vietnam Selatan, muncul perang-perang di Afrika. Meredup perang Afrika, dibikin perang di Irak. Meredup di Irak, bikin Arab Spring. Selesai Arab Spring, bikin dulu habis Irak, Afghanistan. Ya, terus ke Arab Spring. Lalu bikin sekarang Suria. Suria nggak bisa melembung perangnya, bikin Rusia dengan Ukraina. Nah, entah apa lagi nanti. Itu. Jadi peperangan itu pun tanda-tanda kalau orang membuat kebijakan begitu ringan untuk membunuh orang lain, itu diantara tanda-tanda kiamat sugro. Saling membunuh semakin banyak membunuh. gitu. Oke. Nah, kalau kiamat kubro nih Ustaz, ini kan menarik ya, karena bahkan banyak yang dalam tanda petik seperti dihadirkan pada saat ini. Misalnya munculnya Imam Mahdi, kan yang ngaku-ngaku muncul Imam Mahdi itu dari tahun 70-an udah ada yang ngaku, bahkan di Mekah misalnya. Atau zaman sekarang juga banyak nabi-nabi baru, malaikat baru dalam tanda petik. Bagaimana kita memahami konteks kiamat kubronya? Nah, itulah yang tadi Mas Imam bilang, masalah kiamat ini kan masuk masalah kegaiban yang wajib diimani. Ada kiamat kubro, artinya gaib banget. Ada kiamat sugro, artinya kegaiban sebatas belum kita ketahui. Itu. Nah, ketika sesuatu yang futuristik, tapi jangka pendek dan kelak, sains dan teknologi bisa mengungkap itu, yaitu disebut kiamat sugro. Tapi kalau kiamat kubro itu betul-betul super gaib. Sehingga Allah katakan, kalau sudah kiamat, dan nanti semua dihancurkan, semua manusia dikumpulkan, maka saat itu apa yang bakal terjadi itu kita tidak tahu. Itu gaib yang sempurna. Itu dalam surat As-Sajdah itu digambarkan wa ma tadri atau ya la ta'lamu, maaf ini kalau saya salah ya.
La ta'lamu nafsun atau wa ma tadri nafsun ma ukhfiya lahum. Tak satu pun individu yang tahu apa yang masih disembunyikan saat ini. Jadi itu kiamat yang kubro itu, yang gaib absolut. Manusia nggak akan pernah bisa tahu. Bagaimana surga dan neraka? Surga dan neraka itu ayat-ayat Quran yang menggambarkan surga begitu vulgar, berupa sungai-sungai, kebun buah-buahan, Ada bidadari-bidadara. bidadari, ya. Bahkan di sebuah surat juz 30 itu wa kawa'iba atroba. Apa artinya itu? Gadis-gadis muda berbuah dada montok. Nah itu kan vulgar banget itu. Iya. Tapi di ujung ayatnya itu seakan dinafikan dengan kalimat waridwanum minallahi akbar, dan ridha Allah akbar, jauh lebih besar dari semua gambaran-gambaran surga yang serba materialistik, serba vulgar itu. Juga dalam surat Muhammad itu ketika ayat akan menggambarkan surga berupa sungai-sungai dari susu, sungai madu, kebun-kebun buah-buahan, awal ayatnya itu diawali dengan kalimat mathalu, misalnya, perumpamaannya. Jadi semua gambaran surga di dalam Quran yang serba vulgar, materialistik, itu dikecilkan dengan, itu nggak ada artinya, karena ridha, cinta Allah lebih dahsyat, dan semua itu diawali dengan mathalu, hanya perumpamaan, dan ayat Quran pun mempertegas, tak seorang pun tahu apa yang masih disembunyikan. Jadi akhirat itu, surga neraka itu masih disembunyikan. Ditambah lagi ada hadis qudsi dari Allah. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Sudah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Ma la ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit dalam benak pikiran manusia. Jadi yang namanya akhirat setelah kiamat, surga, neraka itu kamu nggak pernah lihat, kamu nggak pernah dengar, kamu nggak pernah terbesit dalam pikiran. Dia sesuatu yang kamu tidak punya pengalaman empirik untuk membandingkannya. Ini beyond ya, melampaui. Beyond, betul. Dia unreachable, dia bahkan unimaginable. Gak bisa diimajinasikan. Itu gaib kubro itu, gaib absolut. Nah, karena itu segala tanda-tanda kiamat kubro itu karena absolut mutlak. Soal Imam Mahdi atau soal surga neraka itu paling gampang kita tunggu aja deh. Gitu ya Pak ya? Oke. Kadang-kadang saya suka bercanda. Orang nih ngomongin surga gitu, saking berebut soal surga, dia nyikut kawannya. Itu neraka, itu haram, itu bid'ah, kamu neraka, ini surga. Saya bilang, kamu ribut soal surga, gimana kalau kamu duluan? Saling mempersilahkan. Ente duluan aja deh ke surga gitu. Nah, yang lebih penting ini kita bahas mungkin fenomena-fenomena yang disebut kiamat sugro. Ya. Itu. Oke. Ya. Ustadz, pentingan mana kita berpikir soal pra akhir zaman, soal akhir zamannya itu sendiri, atau pasca akhir zaman? Ya. Mana yang lebih prioritas? Atau tiga-tiga sebenarnya kita harus pahami? Yang lebih penting adalah penjelasan agama tentang akhir zaman, tentang kiamat itu untuk memberikan kesadaran kepada kita, kamu punya limit. Oke. Dan yang kedua, setiap perbuatan kamu itu ada dampaknya. Positif, akan ada positif, negatif. Karena itu yang ketiga, kamu harus menjadi orang yang memiliki self responsibility, tanggung jawab pribadi. Gitu. Ya kaya tidak dilarang, itu menjadikan tidak dilarang. Tapi janganlah demi kekayaan segala-galanya dihantam habis. Gaya hidupnya 3H, halal, haram, hantam. Nah, itu kaya nggak dilarang gitu. Tapi ingat semua ada limitnya. Nah, kemudian yang kedua, setiap yang kita perbuat, baik setelah kiamat sugro atau kiamat kubro, itu nanti akan ada konsekuensinya. Di sini adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan dan nanti akan ada akibatnya meskipun respon time-nya atau time of response-nya itu bisa relatif. Ada yang respon time-nya sangat pendek, ada respon time yang sangat panjang. Gitu. Dan yang ketiga, karena itu kamu berhati-hati dalam setiap pikiran, keputusan dan tindakan, bangunlah kesadaran dan self responsibility.
supaya manusia itu hidup dengan kesadaran bertanggung jawab. Gitu. Karena dampak buruknya itu tidak harus ke akhirat nanti. Dampak buruknya bagi diri kita. Makan yang sembarangan saja, diabetes, kolesterol naik, gitu ya. Tindakan yang sembarangan saja dilihat oleh anak cucu kita. Si kecil ini akan meniru. Dan kelak dia akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Kita yang banyak, nak, kamu mau jumpa kakek ya? Tolong berikan hadiah ini kepada kakek. Kelak kita tua, itu anak yang akan memberikan hadiah kepada kita. Tapi kalau jadi orang tua yang pelit sama orang tua sama mertua, itu anak nanti pun akan pelit kepada kita. Saking pelitnya bahkan dia mendoakan kita aja nggak mau. Karena kita pun nggak pernah ngajarin mendoakan orang-orang tua. Itu, ya. Apalagi yang jangka panjangnya gitu, termasuk terhadap lingkungan. Kan kita sudah banyak belajar adanya law of attraction, bahwa alam di sekitar kita itu juga memberikan respon terhadap apa yang memancar dari diri kita. Ketika kita lihat kucing, wah ini kucing galak nih, ganas begitu. Maka dia pun menyorot matanya dan seperti menerkam. Bereaksi. Karena itu ada orang-orang yang terhadap binatang, karena dia, binatang lucu, itu binatang pun jadi jinak terhadap dia. Bahkan air kabarnya begitu ya? That's right. Didoakan. Betul. Atau dimaki-maki itu dampaknya. Iya. Saya menyaksikan di dalam perkebunan sawit, itu saya lihat sendiri. Bagaimana mungkin ini pohon sawit yang sudah kena gulma, hancur, yang di kebun-kebun lain tidak bisa tertolong, kok kamu bisa selamatkan? Dan saya percaya, karena dia perkembangan hari per hari itu dicatat dan difoto. Jadi itu sawit yang sudah mau mati itu bisa subur lagi. Selain diberikan treatment, juga ternyata diajak ngomong, dia bilang. Pohon sawit, tetaplah hidup, berikanlah hasil yang bermanfaat buat manusia dan alam sekitarnya. Dan ini kan bukan omongan fiktif, karena dia mencatat perkembangannya yang diukur, yang difoto, gitu. Nah, jadi itu semua memunculkan tadi kesadaran terhadap self responsibility. Karena alam sekitar pun bereaksi terhadap prasangka kita, itu yang disebut law of attraction. Ustadz, mumpung kita lagi ngomongin soal alam, Ya. ini kan Indonesia, ini bahasa mungkin agak provokatif ya. Ya. Dibilang kan supermarketnya bencana. Ya. Nah, dalam konteks bencana, seringkali orang punya beragam sisi. Ya. Boleh kita bilang misalnya ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman atau kiamat. Ada juga yang bilang ini karena masyarakatnya memiliki dosa sehingga diazab oleh Allah. Ada yang bilang karena kita tidak bijak mengelola alam, akhirnya terjadi banjir dan seterusnya. Jadi ada salah manusia juga. Bagaimana kita cerita soal ini? Ini mumpung Ustadz lagi ngomongin alam. Oke. Yang disebut musibah itu dalam Quran, dalam hadis, itu maknanya bisa banyak. Pertama, apa arti musibah bagi orang jahat yang berdosa? Maka musibah itu adalah uqubah, hukuman. Itu. Karena ada orang jahat, orang berdosa, dimunculkan musibah sebagai hukuman. Kalau begitu Allah sadis? No. Justru dengan dia dihukum, dosanya jadi nol. Oke. Yang bisa jadi karena semua dosanya nol, setelah mati pun ruhnya masuk surga. Jadi musibah itu pun rahmah, kasih sayang Allah kepada orang-orang berdosa. Kan Nabi bilang, satu saat bertanya, siapa yang disebut mati syahid itu? Orang yang terbunuh dalam medan perang. Kata Nabi, kalau begitu sedikit sekali umatku yang syahid. Lah emang gimana? Betul, orang terbunuh di medan perang membela keyakinan agama itu syahid. Tapi orang yang tenggelam, terkena tsunami, orang yang terkena wabah penyakit, itu wabah cacar, itu juga syahid. Artinya ketika seseorang mengalami kematian dari peristiwa alam yang dia tidak bisa kendalikan karena bencana alam, itu bisa jadi syahid. Kalaupun dia berdosa, dihapus dosanya. Dan kalaupun dia orang-orang baik, dengan syahidnya
justru dia akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Nah, jadi bagi orang jahat, ukubah itu adalah hukuman. Tapi hukuman dari Tuhan mengnolkan dosanya, rahmat, kasih sayang Tuhan kepada orang jahat dan berdosa. Bagi orang yang baik-baik, kenapa orang baik itu udah baik kok masih dikasih musibah juga? Nah, kenapa tuh Ustaz? Itu fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Nah, hidup ini memang ujian. Kenapa hidup harus diuji-uji? Karena Allah hendak meningkatkan derajatmu. Kalaupun dia kena musibah, dia mati dengan derajat tinggi, mati syahid. Kalaupun dengan musibah dia tidak mati, maka dari situ terbentuk kesabarannya. Dia terbentuk daya tahan dan semangat hidupnya. Dari situ dia punya pelajaran yang untuk lebih berhati-hati. Nah, itu untuk meningkatkan derajat. Lalu apa arti musibah bagi alam? Orang sering menyangka, wah ini musibah, bencana alam, kerusakan alam. No. Alam itu oleh Allah sudah dibuat sedemikian rupa dalam keadaan seimbang. Wassama'i rafa'aha wa wada'al mizan. Alam semesta dibikin begitu luas dan Allah meletakkan al-mizan di dalamnya. Mechanism of balance. Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu rusak keseimbangan alam. Maka ada keseimbangan kosmik, ada keseimbangan ekologis, ada keseimbangan sosial. Tapi karena manusia merusak keseimbangan itu, muncullah apa yang disebut bencana alam. Kita menyebut bencana alam seperti gunung Merapi meletus, maka isi perut bumi yang penuh kandungan mineral membanjiri wilayah sekitarnya. Wilayah sekitarnya yang tadi sudah rusak, pasir-pasirnya digali, tertimbun pasir lagi dengan kandungan mineral yang tinggi, maka muncullah kesuburan. Di alam yang betul-betul murni, tidak ada campur tangan manusia, alam itu seimbang. Masuknya manusia pada sebuah lingkungan alam, karena ada yang serakah, merusak keseimbangan alam. Terjadi bencana alam, itu cara Tuhan untuk memulihkan kembali. Nah, memulihkan kembali alam yang sudah dirusak. Jadi sebenarnya bukan bencana alam, itu recovery. Dan itulah rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan terhadap alam. Terhadap orang berdosa, ukubah, tapi dengan dihukum, dinolkan dosanya. Terhadap orang baik, musibah itu adalah fitnah untuk meningkatkan derajat. Terhadap alam, yang disebut musibah bencana alam itu adalah mengembalikan keseimbangan alam, recovery, kesuburan, dan lain-lain. Terakhir, apa arti bencana alam bagi peradaban manusia? Kalau tidak ada bencana, maka manusia tidak memiliki challenge untuk mengembangkan sains dan teknologi. Gara-gara terjadi tsunami di Aceh, maka orang berpikir bagaimana lempeng-lempeng tektonik yang menjadi bagian daratan Sumatera sebelah barat dengan lempeng tektonik di dasar lautan Hindia ini, ketika mereka terjadi pergeseran, benturan megatrust itu, terjadi gempa, ini bisa cepat dideteksi. Maka orang terangsang mengembangkan IPTEK, adanya buoy pelampung yang bisa mendeteksi. Begitu terjadi gempa, terdeteksi, dan itu langsung terpancar ke satelit, lalu melalui provider handphone kita, muncul warning. Dikembangkanlah early warning system. Terjadi gempa pada kedalaman sekian derajat dan berpotensi tsunami. Berkembangnya sains dan teknologi itu adalah respon manusia terhadap apa yang disebut musibah. Jadi musibah sendiri? Musibah adalah rahmah. Musibah adalah rahmah. Karena itu bagi orang Islam, alhamdulillah ala kulli syai. Segala puji untuk Allah atas segala sesuatu. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji untuk Allah, atau orang Nasrani bilang, puji Tuhan untuk segala peristiwa. Tuhan tidak pernah jahat kepada hamba-hambanya. Masya Allah. Karena itu teruslah memuji Tuhan. Jadi apapun itu semata-mata dibangun Allah dengan hikmah ya Ustaz? Yes. Segala peristiwa ada hikmahnya. Peringatan-peringatan tentang kiamat itu juga supaya manusia bisa punya kemauan menahan diri, ada kesadaran self responsibility. Sebab hidup manusia, kalau orang tidak punya kesadaran diri, tidak punya rasa tanggung jawab, dia tidak akan membentuk disiplin. Kalau tidak ada disiplin setiap individu, yang terjadi chaos. Jadi ini cara Tuhan mendidik kita. Berat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia tanpa makna. Subhanaka, Maha suci Engkau, faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Masya Allah. Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini mengingatkan, menasihati kita semua. Teman-teman yang ada di rumah, guys, bro, and sis gitu yang menyaksikan acara ini semata-mata kita saling nasihat-menasihati. Tambah satu, Boleh. innamas sadaqah tadfa'ul bala. Masya Allah. Sedekah itu mencegah bencana. Masya Allah. Bencana terhadap diri pribadi, sedekah. Nah, Sedekah itu apa bahasa yang lain itu? Bencana itu tidak akan bisa mengejar sedekah. Selama sedekah terus kamu keluarkan, maka kamu akan terhindar dari bencana. Masya Allah. Nah, saya mau ngajak teman-teman yang menyaksikan, Ya. sodakoh yang paling mudah di zaman digital ini adalah dengan cara mensubscribe channel ini, Yes, like, setuju. comment, and share, gitu ya. Akhirnya saya Imam Priyono dan tentu ada Kiai Haji Wafiuddin Sakam SMB pamit. Terima kasih, jazakallah khair. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya.